Semua dinamika telah dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka berada di Mekah. Apakah itu berupa permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka, ataupun situasi-situasi lainnya yang membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Dan pada saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka satu jalan keluar yang sekaligus ini menjadi fase baru di dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Fase ini dimulai dengan kedatangan 12 orang yang berasal dari daerah Yathrib. Mereka berasal dari 10 Khazraj dan 2 orang Aus. Mereka datang ke Mekah sebetulnya di dalam rangka untuk mencari orang yang tepat, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selama bertahun-tahun mereka senantiasa bertikai satu sama lain antara Aus dan Khazraj ini. Padahal di sisi lain sebetulnya mereka menyadari ada pihak-pihak yang menunggangi mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi situasi yang ada di Yathrib selama bertahun-tahun itu tidak pernah mereda. Sehingga mereka mencoba untuk mencari orang yang tepat yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Maka mereka datanglah ke Mekah. Namun atas takdir Allah Subhanahu wa taala, justru mereka dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah ada perbincangan beberapa saat dengan Rasulullah, akhirnya mereka menyatakan diri untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini di dalam sejarah disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Ini adalah peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian 1 tahun berikutnya menyusul rombongan lain dari wilayah Yathrib ini. Jumlahnya kali ini lebih besar, yaitu 73 orang. Dan dalam kesempatan itu pula mereka menyatakan baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang kemudian kita ketahui di dalam sejarah sebagai baiat Aqabah yang kedua. Inilah peristiwa-peristiwa yang menjadi awal dari proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, dan sekaligus menjadi awal mula dari munculnya satu fase baru, yaitu fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menegakkan kedaulatan kaum muslimin di Madinah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrahnya Rasulullah SAW kalau kita perhatikan bukanlah semata-mata karena upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi justru porsi yang paling besar di dalam terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kedatangan orang-orang Yathrib ke Mekah itu bukan karena skenario Rasulullah? Bukankah baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua itu juga bukan karena upaya Rasulullah SAW, tetapi karena semata-mata skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan kita adalah bagi kita cukuplah untuk fokus dalam perjuangan kita tanpa mengkhawatirkan bagaimana masa depan nanti. Karena jika kita fokus dalam perjuangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Jika kita istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam perjuangan kita, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan bagi kita pada ujungnya. Dan kemenangan itu sangat mudah Allah berikan kepada kita. Maka
kita tidak dituntut untuk mewujudkan kemenangan itu melalui tangan kita. Tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah agar kita senantiasa fokus berjuang, memaksimalkan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tetapi jalan kemenangannya biarlah Allah yang merencanakannya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau langsung melakukan langkah-langkah besar di dalam rangka untuk mewujudkan satu peradaban umat Islam yang sekaligus menjadi prototipe, menjadi purwarupa dari satu peradaban yang di kemudian hari akan menjadi contoh, ya, menjadi contoh ideal bagi kaum muslimin bagaimana peradaban itu seharusnya ditegakkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau diminta untuk tinggal di tempat para sahabat Ansor pada waktu itu. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW akan membangun tempat tinggal di mana untanya menderu, di mana untanya berhenti. Disitulah nanti Rasulullah SAW akan membangun rumahnya. Nah, rupanya ketika itu untanya berhenti di sebuah tanah pekarangan milik seorang atau dua orang anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Amr. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mendatangi mereka untuk membeli tanah itu dari kedua anak yatim ini. Awalnya mereka menolak, tetapi karena Rasulullah SAW terus mendesak bahwa tanah itu akan dibeli oleh Rasulullah SAW, maka akhirnya kedua anak yatim ini melalui walinya itu As'ad bin Zurarah akhirnya menerima. Kemudian tanah ini dibeli oleh Rasulullah SAW dengan uang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tanah yang digunakan untuk Masjid Nabawi, ya, yang digunakan untuk membangun Masjid Nabawi, itu tanahnya dibeli dengan uang Abu Bakar sejumlah 10 dinar emas. Jadi tanahnya adalah tanah wakaf Abu Bakar As-Siddiq. Maka mulailah dibangun masjid itu, sedangkan Rasulullah SAW selama pembangunan itu tinggal di rumah Abu Tolhah. Dan pembangunan masjid itu berlangsung sekitar 7 bulan lamanya. Jadi selama 7 bulan Rasulullah berada di rumahnya Abu Tolhah. Setelah pembangunan selesai, kemudian Rasulullah SAW pindah ke tempat tinggalnya yang terletak persis berada di samping masjid yang dibangun oleh kaum muslimin pada waktu itu. Bangunannya sangat sederhana, tetapi kita melihat Rasulullah SAW di sini justru tidak fokus pada bagaimana membangun bangunan itu dengan megah. Tidak sebagaimana barangkali yang dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin di negeri-negeri lainnya pada waktu itu. Biasanya seorang pemimpin yang berkuasa di satu negeri, yang pertama kali mereka perhatikan adalah bagaimana mereka membangun istana mereka dengan megah. Baik itu Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Yaman, atau raja-raja lainnya. Penguasa-penguasa di negeri lainnya. Mereka senantiasa memperhatikan persoalan-persoalan materi. Tetapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau sampai di Madinah, yang beliau bangun adalah masjid. Dibangun dengan sangat sederhana. Dan di sana pula Rasulullah SAW tinggal bersama istrinya, bersama keluarganya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disinilah di masjid ini Rasulullah SAW mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan masjid berfungsi sebagai
tempat untuk segala macam aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga secara otomatis masjid ini menjadi pusat kegiatan, pusat aktivitas, menjadi sentrum dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pendidikan dilakukan di masjid. Musyawarah juga dilakukan di masjid. Mengatur strategi perang juga dilakukan di masjid. Tentu saja ibadah, sholat, i'tikaf, membaca Al-Quran, berzikir dilakukan di masjid. Bahkan ketika Rasulullah SAW menerima delegasi dari negeri-negeri lain, beliau juga lakukan itu di dalam masjid. Ada satu tempat khusus yang kemudian disebut sebagai pilar delegasi. Karena biasanya Rasulullah SAW ketika menemui para utusan dari negeri-negeri yang lain, beliau berada di satu pilar di masjid itu. Maka terkenal pilar itu sebagai pilar delegasi. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, 1/5 dari ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin dari pertempuran itu beliau letakkan di masjid, di sekitar masjid. Ketika ada tawanan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, mereka buat kurungan yang letaknya juga di sekitar masjid. Dan itu sengaja dilakukan oleh Rasulullah SAW agar para tawanan perang itu yang mereka notabene masih kafir bisa melihat aktivitas kaum muslimin di masjid agar menumbuhkan ketertarikan simpati kepada kaum muslimin. Ya. Jadi hampir seluruh aktivitas kaum muslimin dilakukan di masjid saat itu. Bahkan termasuk hanya sekedar untuk berbincang-bincang ringan, ya, atau bahasa anak muda sekarang nongkrong-nongkrong, itu juga mereka lakukan di dalam masjid atau mereka lakukan di sekitar masjid. Sehingga fungsi masjid ini, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tempat untuk membina, mendidik, ya, dia juga berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, sebagai tempat untuk membangun soliditas, membangun kedekatan, keakraban antar kaum muslimin. Karena mereka sangat sering berkumpul, bertemu di masjid. Sehingga dengan seringnya mereka bertemu, tumbuhlah kekuatan persatuan di antara mereka. Nah, maka masjid ini menjadi tonggak awal dari kebangkitan kaum muslimin. Ya. Dia menjadi simbol dari kebangkitan kaum muslimin. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah saat itu adalah mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya antara muhajirin dan ansor. Ya. Saya kira kita sangat sering mendengar bagaimana persaudaraan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mu'akhah, mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ansor datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Mereka telah melakukan pengorbanan besar karena meninggalkan seluruh aset mereka di Mekah yang telah mereka kumpulkan di sepanjang hidup mereka selama mereka tinggal di Mekah. Tetapi tiba-tiba saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala mereka harus meninggalkan Mekah dan meninggalkan seluruh aset yang mereka miliki. Datang ke Madinah dalam keadaan tidak banyak membawa apa-apa. Tetapi kedatangan mereka ini kemudian disambut oleh orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor ini juga tidak kalah pengorbanannya. Karena mereka telah menjamin seluruh kebutuhan orang-orang muhajirin. Mulai dari tempat tinggal sampai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Barangkali kalau kita mendengar atau membaca sepintas lalu proses mu'akhah ini, nampaknya kita melihatnya sebagai satu hal yang remeh saja. Tetapi
kalau kita berupaya untuk menghayati bagaimana situasi yang terjadi antara Muhajirin dan Ansar ini, maka barangkali kita akan lebih merasa bahwa ini merupakan satu langkah besar, baik yang dilakukan oleh orang-orang Muhajirin maupun orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini menerima orang-orang Muhajirin di rumah-rumah mereka. Ketika Muhajirin tiba di Madinah, mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka harus tinggal di mana? Tidak ada tempat tinggal. Maka untuk kebutuhan tempat tinggal ini dijamin oleh orang-orang Ansar. Jadi orang Muhajirin pada awalnya ditampung di rumah-rumah orang Ansar. Sampai kapan? Ini persoalannya. Sampai kapan? Tidak tahu sampai kapan. Sampai kira-kira ya orang-orang Muhajirin ini bisa mandiri dan bisa membangun tempat tinggalnya sendiri. Tapi itu kan tidak pasti. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada kita hari ini. Ada saudara kita sesama muslim tetapi kita tidak mengenalnya. Siapa dia? Tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita, tidak punya hubungan persaudaraan dengan kita. Tiba-tiba datang ke rumah kita dan kita harus menampungnya selama waktu yang tidak ditentukan. Kira-kira apakah itu satu hal yang ringan atau satu hal yang berat bagi kita? Ya, menampung seseorang yang tidak punya hubungan kekerabatan sama sekali dengan kita sampai waktu yang tidak ditentukan. Barangkali di antara kita ada yang merasa terbebani dengan situasi itu. Ya. Tentu saja privasi kita sedikit terganggu, ya. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya barangkali kita juga harus menyediakannya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Ya. Selama orang-orang Muhajirin ini belum bisa hidup secara mapan di Madinah, maka yang menanggung seluruh kebutuhan mereka adalah orang-orang Ansar. Ya. Tapi hubungan ini ya, oleh Rasulullah SAW diperkuat lagi dengan mu'akhah, dengan dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka sejak saat itu, ya, situasi di Madinah itu menjadi berubah. Yang pada awalnya masyarakat Madinah ini dikelompokkan menurut suku-suku, ada Aus, ada Khazraj yang paling besar, kemudian juga ada Yahudi. Tetapi setelah adanya Rasulullah kedatangan kaum muslimin di Madinah, kemudian adanya mu'akhah, adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, maka komponen masyarakat Madinah ini menjadi berubah. Yang tadinya sekali lagi dikelompokkan berdasarkan suku-suku menjadi dikelompokkan berdasarkan keyakinan. Jadi ada Muslim, ada Yahudi, kemudian ada orang-orang munafik. Meskipun orang-orang munafik ini tidak diketahui personalnya. Jadi ada Muslim, ada Yahudi, dan ada munafik. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini ya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansar. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Muhajirin. Dan orang-orang Ansar itu tidak menaruh keinginan apapun di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi tidak ada tendensi apapun. Tidak ada rasa pamrih, tidak ingin dibalas atas apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Yang mereka berikan begitu saja. Tanpa ada keinginan untuk dibalas oleh orang-orang Muhajirin. Kemudian yang paling hebat adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khassasah. Jadi mereka mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri, kepentingan orang-orang Ansar.
Padahal orang-orang Ansar sendiri sebetulnya mereka juga membutuhkan. Jadi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-50 ayat yang ke-9 ini adalah bahwa orang-orang Ansar yang pertama mencintai orang-orang Muhajirin. Yang kedua, mereka tidak pamrih dalam memberikan bantuan terhadap orang-orang Muhajirin, dan yang ketiga, mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin dibandingkan dengan kepentingan mereka sendiri. Sehingga dengan situasi seperti ini, kaum muslimin menjadi satu entitas yang sangat solid. Dan soliditas itu menurut Ibnu Khaldun merupakan pilar utama di dalam rangka untuk menegakkan sebuah peradaban. Kalau kita membaca buku Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, maka di sana kita akan mendapati bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan pilar utama dari tegaknya sebuah peradaban itu adalah asabiyah. Asabiyah itu fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Mungkin kesannya negatif ya. Tetapi Ibnu Khaldun menggunakan istilah asabiyah ini karena dia berlaku umum. Jadi siapapun yang bisa membangun sebuah soliditas yang kuat, kelompok manapun, baik itu muslim maupun dari kelompok orang-orang kafir, kalau mereka bisa bersatu, kalau mereka bisa kuat, bisa solid, satu sama lain terikat dalam hubungan yang erat, maka mereka adalah kelompok yang paling memungkinkan untuk bisa membangun peradaban. Maka istilahnya adalah asabiyah. Sebetulnya kita dalam istilah agama kita punya istilah sendiri, yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita ingin memiliki kekuatan ukhuwah, maka kita adalah kelompok yang paling memungkinkan untuk bisa menegakkan sebuah peradaban. Tapi sayangnya kalau kita bercermin hari ini, justru situasinya berkebalikan dari situasi ideal yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya. Kaum muslimin satu sama lain belum bisa tasamuh, belum bisa berlapang dada, belum bisa bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan satu sama lain. Antar kelompok kaum muslimin saling bertikai, saling bermusuhan. Nah, kalau situasi ini masih terjadi, saya kira upaya kita untuk bisa membangun peradaban umat Islam ini masih sangat panjang proses, masih sangat panjang jalannya. Sehingga sebetulnya langkah penting yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah melakukan konsolidasi, ya, memperkuat komunitas, memperkuat persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang dengan itulah kita insya Allah akan menjadi satu kekuatan yang bisa menegakkan kembali peradaban umat Islam. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun pasar. Kenapa pasar? Karena pada saat itu sebetulnya di Madinah sudah ada pasar, terutama pasar yang didominasi oleh Yahudi, yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Tetapi di pasar itu suasananya sangat tidak kondusif karena praktek riba dijalankan, kemudian gharar, tipuan-tipuan dalam jual beli juga dilakukan, sehingga adanya ketidakadilan. Salah satu pihak pasti merasakan kerugian. Jadi aktivitas ekonomi yang dilakukan di pasar itu tidaklah sesuai dan sejalan dengan syariat Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, sedangkan kaum muslimin pada waktu itu juga mereka tentu saja sangat berhajat terhadap adanya pasar. Terutama orang-orang muhajirin yang memang mereka terlatih sebagai para pebisnis, sebagai para pedagang yang handal.
Kita tahu orang-orang Quraisy itu memang mereka rata-rata adalah orang-orang yang ahli dalam berdagang. Karena situasi mereka menuntut demikian. Dengan wilayah yang tandus, wilayah yang gersang di Mekah pada waktu itu, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mereka menjalani kehidupan sebagai pedagang. Bertani bagi orang-orang Mekah sebagai hal yang sangat mustahil. Meskipun bagi orang-orang Madinah, bagi orang-orang Ansor, ya, bertani itu memungkinkan karena tanahnya tidak segersang Mekah. Jadi orang-orang Madinah itu banyak di antara mereka yang bertani. Jadi mereka masih bisa memilih bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang Mekah, mereka tidak memiliki pilihan kecuali mereka berdagang. Sehingga mereka terlatih dengan keahlian berdagang itu. Ketika mereka datang ke Madinah, maka bakat mereka ini, naluri mereka untuk berdagang ini sebetulnya sudah muncul sejak awal. Hanya saja pasar-pasar di Madinah pada waktu itu banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah inisiatif, yaitu dengan membuka pasar baru, ya, di dalam rangka untuk bisa menegakkan satu transaksi yang bisa memberikan keadilan bagi semua orang yang terlibat, baik pedagang maupun pembeli. Ya, maka pada waktu itu Rasulullah SAW mencari lahan dan akhirnya beliau mendapatkan lahan yang cukup strategis. Nah, hanya dalam beberapa waktu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghadirkan satu pasar alternatif yang kemudian bisa menyaingi, ya, dominasi orang-orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa dalam perekonomian masyarakat Madinah. Keberhasilan Rasulullah SAW di dalam membangun pasarnya itu adalah yang pertama, karena Rasulullah SAW tidak memungut pajak bagi para pedagang di pasar. Jadi siapapun yang mau berdagang dipersilahkan, tidak ada pajaknya. Konsekuensinya, karena tidak ada pajaknya, maka setiap orang terbuka untuk bisa berdagang di tempat itu. Ya. Dan relatif orang-orang yang tadinya juga sudah berdagang dan menempati kafling-kafling yang berada di pasar sebelumnya, itu mereka pindah. Karena di pasar sebelumnya mereka ditarik pajak, sedangkan di pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW mereka tidak ditarik pajak. Tentu itu lebih menguntungkan bagi mereka. Sehingga banyaklah berbondong-bondong para pedagang datang ke pasar baru itu. Kemudian konsekuensi lainnya, karena tidak adanya pajak, oleh sebab itu barang-barang yang dijual juga lebih murah. Barang-barang yang dijual juga lebih murah. Karena barang-barang yang dijual lebih murah, maka para pembeli tentu lebih memilih pasar yang barang-barangnya lebih murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Sehingga pasar itu menjadi ramai. Para pedagang datang di pasar itu, mereka bisa menjajakkan barang dagangannya tanpa terbebani dengan pajak. Kemudian mereka bisa menjual dengan harga yang murah. Para pembeli juga akhirnya berbondong-bondong datang karena harga di pasar itu lebih murah dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya, terutama yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini yang pertama, faktor yang menyebabkan pasar yang dibangun Rasulullah SAW itu bisa cepat menyaingi pasar yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, di pasar itu tidak boleh mendirikan bangunan. Ya. Jadi di pasar itu tidak boleh mendirikan bangunan. Jadi bentuk pasarnya hanya satu tempat yang luas seperti lapangan begitu, dan orang bisa menjajakkan barang dagangannya di situ tanpa harus membangun bangunan. Jadi tidak boleh membangun bangunan di situ.
Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memonopoli kepemilikan lahan di pasar itu. Jadi semua orang bisa berada di situ untuk berdagang tanpa harus mendirikan bangunan dan memonopoli lahan tertentu di dalam pasar itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membuat peraturan melarang para pedagang di pasar untuk mengkafling tempat. Ya, tidak boleh mengkafling tempat. Jadi sistemnya siapa yang paling cepat, dia yang berhak untuk mendapatkan tempat paling strategis. Dia berhak untuk memilih. Sehingga yang terjadi para pedagang itu mereka berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Nah, sehingga ini menumbuhkan semangat, menumbuhkan etos di kalangan para pedagang itu untuk bisa lebih giat. Ya, siapapun yang datang lebih awal, dia bisa memilih tempat yang paling strategis untuk dia berjualan di situ. Kemudian yang keempat, kenapa pasar Rasulullah SAW ini bisa berkembang dengan sangat cepat? Karena beliau memilih tempat yang strategis. Sebab tempat itu merupakan tempat yang dilalui orang-orang yang melakukan perjalanan dari Syam ke Mekah atau dari Mekah ke Syam. Sehingga banyak disinggahi orang. Kan dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW bisa membangun pasar baru ini yang di dalam sejarah disebut sebagai pasar Baki atau Baki Al-Khail, pasar Baki Al-Khail atau pasar Baki. Ya. Nah, di samping itu, tentu saja keberhasilan pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW karena di dalamnya diterapkan ya, aturan-aturan syariat yang bisa melindungi semua orang yang bertransaksi di dalamnya. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan. Semuanya harus mendapatkan keuntungan baik penjual maupun pembeli. Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan karena penipuan atau sistem riba yang zalim. Nah, dengan demikian semua orang merasa aman bertransaksi di situ. Ketika semua orang merasa aman, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk datang di sana, meramaikan pasar, melakukan transaksi di sana. Nah, ini langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menegakkan kedaulatan politik melalui disepakatinya satu perjanjian yang mengikat seluruh elemen masyarakat Madinah, baik kaum muslimin maupun non-muslim, baik Aus, Khazraj maupun Yahudi. Perjanjian ini kemudian dikenal di dalam sejarah, kita sebut sebagai Piagam Madinah. Sebetulnya dalam naskah-naskah kuno, perjanjian itu disebut sebagai Alkitab. Ada juga yang menyebutnya sebagai As-Sahifah. Atau kemudian para sejarawan modern menyebutnya sebagai Ad-Dustur, konstitusi atau Al-Watiqah. Nah, kita sendiri mengenalnya lebih populer dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 poin. 23 poin itu berkaitan dengan sesama kaum muslimin, yaitu Aus dan Khazraj dan juga Muhajirin. Ya. Sedangkan 24 poinnya itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Dan inilah undang-undang pertama kali yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Nah, dengan undang-undang inilah, dengan aturan-aturan ini, Rasulullah SAW dapat menjaga stabilitas politik. Karena seluruh persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Madinah itu diatur dengan undang-undang ini. Ya tentu saja bagi mereka yang melanggar undang-undang ini, mereka akan mendapatkan sanksi. Tapi kesepakatannya sudah dibuat sejak dari awal. Sehingga secara politik, masyarakat Madinah merasakan satu stabilitas yang baik, dan dengan itulah mereka bisa menata kehidupan mereka
Ya, sedikit demi sedikit menjadi satu entitas yang kuat, ya, menjadi satu bangsa yang kemudian hari sangat disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Ya, 4 hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun peradaban Madinah yang menjadi prototipe bagi peradaban umat Islam hingga hari ini. Ya, dan kalau kita simpulkan, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, maka 4 hal ini, yang pertama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghadirkan satu tempat di mana tempat ini bisa menjadi sentrum aktivitas, menjadi pusat aktivitas. Tentu saja di dalamnya ada aktivitas ibadah, ada aktivitas pendidikan, ya, ada aktivitas musyawarah di dalamnya. Dan di sanalah kaum muslimin berkumpul, terhubung satu sama lain, dan mengikat hubungan mereka dalam ikatan yang lebih kuat lagi. Itu masjid menjadi poin penting ya dalam waktu itu. Maka kalau kaum muslimin sekarang bisa memfungsikan masjid sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW, saya kira itu menjadi langkah yang sangat penting di dalam proses untuk menegakkan kembali peradaban umat Islam. Ya, jadi masjid itu yang pertama memang menjadi tempat ibadah. Maka mari kita hadiri sholat-sholat berjamaah di masjid. Ya, kemudian juga aktivitas yang tidak bisa dilakukan selain di masjid, misalnya i'tikaf. Ya, i'tikaf bisa dilakukan, bisa kita lakukan di masjid dan sebagainya. Ya, musyawarah, belajar, menghadiri kajian-kajian, mengambil keputusan bisa dilakukan di masjid. Ya, baik yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperkuat persaudaraan antar kaum muslimin. Nah, ini yang juga menjadi PR kita bersama, bagaimana agar umat ini bisa kembali bersatu. Persoalan-persoalan kecil yang menjadi perbedaan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin seharusnya tidak menjadi fokus kita yang utama. Ya, kita harus bisa menyingkirkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, tetapi itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki obsesi besar bersama, yaitu obsesi untuk menegakkan kembali peradaban umat Islam. Sedangkan perbedaan-perbedaan kecil itu tidak perlulah kita mempersoalkannya, mempermasalahkannya. Ya, nah, memang ukhuwah itu hanya bisa kita bangun kalau kita tidak memiliki keinginan duniawi yang besar. Jadi kalau sampai saat ini keinginan-keinginan duniawi dari kaum muslimin ini masih mendominasi, maka memang ukhuwah sangat sulit untuk dibangun. Kalau kita perhatikan selama ini sebetulnya apa yang menjadi faktor utama dari berpecah belahnya kaum muslimin? Karena masalah dunia. Bukan karena masalah apa-apa. Karena ingin terlihat lebih pintar misalnya. Karena ingin terlihat lebih benar. Karena ingin mendapatkan masa yang lebih banyak. Karena ingin mendapatkan perhatian dari negara. Karena ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dan sebagainya. Hanya itu saja. Coba kalau semuanya kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada nasihatnya para ulama, saya kira tidak ada alasan kita untuk bisa berpecah belah, itu tidak ada alasan sama sekali. Apa alasannya? Perbedaan fikih sudah diatur oleh para ulama. Ya. Perbedaan fikih kan sudah diatur oleh para ulama. Dari dulu fikih itu sudah berbeda dalam persoalan ritual ibadah sejak zaman Rasulullah SAW saja sudah ada itu. Ya, dan itu sudah diatur. Nah, jadi yang mendominasi perpecahan itu adalah karena keinginan duniawi itu yang masih besar. Ya, ingin terlihat lebih berwibawa, ingin terlihat lebih benar, ingin terlihat lebih pandai. Ya, ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Itu sebenarnya persoalan-persoalan. Ya, jadi kita harus menyahkan itu semua di dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya. Yang ketiga adalah memperkuat sektor ekonomi.
memperkuat sektor ekonomi. Bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa kekuatan ekonomi ini sangat berpengaruh di dalam rangka untuk mewujudkan tegaknya peradaban. Ya, sehingga seharusnya kaum muslimin juga turut memperhatikan persoalan ekonomi ini. Tapi sayangnya, saya kira masih belum banyak muncul tokoh-tokoh di antara kaum muslimin ini yang bisa menjadi rujukan utama dari konsep ekonomi dunia ini. Ya, sekarang yang menjadi kiblat ya perekonomian itu masih ekonomi liberal dan ekonomi kapitalis. Sedangkan ekonomi Islam ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diatur di dalam fikih ya, itu belum menjadi arus utama dalam perekonomian dunia. Namun setidaknya kaum muslimin sekarang harus memiliki kesadaran untuk bisa membangun perekonomian ini, karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita, salah satu jihad kita di dalam rangka untuk mengembalikan umat ini kepada pusat sejarahnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan penataan dalam sistem politik, sehingga sistem politik ini menjadi stabil dan bisa memayungi seluruh aktivitas dan kegiatan umat agar bisa berjalan dengan baik. Jadi politik berjalan dengan stabil, ekonominya kuat, masyarakatnya bersatu, kemudian ada pusat yang menjadi aktivitas bersama. Nah, itu menjadi 4 pilar pokok di dalam membangun peradaban. Kalau itu bisa kita wujudkan hari ini, maka insya Allah peradaban umat Islam ini akan kembali kepada pusat sejarahnya insya Allah.